Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Padi di mata kita bukanlah sesuatu barang yang aneh, karena padi adalah sumber kehidupan manusia hampir di sebagian besar, terutama di Indonesia. Jika kita melihat padi yang ditanam, itu prosesnya lumayan begitu rumit, dari mulai penyemaian bibit, kemudian pengolahan tanah, penanaman, pembersihan, sampai pada finishing, yaitu pemanenan padi. Setelah itu tidak sampai di pemanenan saja, padi juga diolah, dari mulai dijemur atau dikeringkan, kemudian digiling, dikupas si kulitnya sehingga menjadi beras, kemudian dimasak dan dimakan. Dan itu adalah sebuah proses dan sebuah contoh yang bisa kita ambil, bahwa ternyata di dalam kehidupan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh cara, butuh usaha, butuh upaya kalau kita ingin menghasilkan sesuatu. Maka dari itu kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil filosofis dari padi itu sendiri. Selain dari filosofis yang banyak muncul, di mana kian berisi, kian merunduk, masih banyak filosofis lainnya yang bisa kita ambil. Pada hakikatnya, padi itu adalah makhluk yang sudah Tuhan ciptakan, sama seperti manusia yang juga sama makhluk. Sudah selayaknya kita harus bisa saling menghargai antar sesama makhluk, apalagi kita membutuhkan makhluk tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya sebatas padinya, tapi kita harus bisa menghargai makhluknya. Mungkin kalau kita melihat tata dan cara orang tua yang dahulu, di mana mereka begitu adab, kalau mungkin versi orang yang berpikiran lain bahwa itu sudah menduakan Tuhan atau apalah, kalau pandangan saya sendiri, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang telah dilakukan, di mana mereka bisa sangat menghargai sesuatu, terutama makhluk yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Karena semua tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang ada di alam ini adalah ciptaan Tuhan. Sudah selayaknya kita bisa saling menghargai antara satu sama lainnya. Tidak sembarang menebang, tidak sembarang kita mengambil, karena etika orang tua kita dulu selalu dipakai. Kalau misalkan hal itu salah, ya salah dari mananya? Manakala orang menghargai sesuatu karena memang sifat saling menghargai itu adalah kewajiban yang harus kita bangun. Bisa dibilang tata cara dalam kehidupan itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kita bawa dan kita selalu laksanakan. Saat ini
jika kita melihat manusia hampir sebagian besar, terutama di Indonesia, bahan sumber makanannya adalah dari beras. Beras itu dari padi. Petani sendiri pun pada saat turun panen, mereka sudah tidak menghargai padi seperti halnya makhluk yang mampu memberikan kehidupan. Dulu petani pada saat datang panen tidak ada yang dijual langsung di sawah. Mereka selalu memulangkan padinya ke rumah karena memang mereka berpikir bahwa harus pulang dulu, seperti halnya kehidupan. Bahkan di beberapa tempat ada yang bilang bahwa padi, beras itu adalah sumber kehidupan. Jika kita menjual padi, menjual beras, sama dengan menjual kehidupan. Nah, hal yang seperti ini harus kita pelajari. Tidak gampang kita untuk mensikapi, tapi ya memang betul. Manakala kita hidup dari sumber pangan, sumber makanan, sementara sumber makanan yang ada dijual, itu sama saja dengan kita membunuh kehidupan kita sendiri, menghilangkan kehidupan kita sendiri. Sadar atau nggak sadar, itu memang fakta. Jadi bukan hanya filosofis yang bisa kita gali dari apa yang memang kita lihat, tapi pemaknaan yang ada yang harus kita bisa terapkan dalam realita dan kenyataan hidup ini. Tak mudah memang, karena memang zaman semakin mengalami perubahan. Jika dulu orang tua kita mengajarkan tata titi diduga prayoga, saling menghargai antara satu sama lain. Jadi 3 aspek kehidupan yang memang diterapkan oleh orang tua kita, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi ketiga aspek ini benar-benar mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah itu penting, tapi memaknai dari ibadah itu sendiri yang lebih penting. Nah, seperti halnya kita, manusia butuh makan. Makanannya itu adalah beras. Beras itu dari padi. Kemudian lahannya sudah terkikis, yang menanamnya sudah semakin berkurang. Lama-kelamaan bukan hal yang mustahil, akan berubah 180 derajat. Makanan manusia itu bukan hanya padi atau beras yang sudah menjadi nasi, mungkin akan berubah menjadi apalah ke depannya, karena memang dimana sudah tidak ada yang mau menanam lagi, karena di dalam sekolah pun tidak diajarkan kita untuk menanam padi. Sementara kebutuhan kita adalah mengkonsumsi nasi yang notabene adalah berasal dari padi. Nah, hal ini yang harus dijadikan bahan pemikiran. Jangan dianggap sepele kehidupan ini. Bukan tidak mungkin ke depan, setelah lahan pertanian habis, manusia sudah tidak mau lagi menanam padi. Kebayang kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika sekarang kita masih bisa membeli beras,
dengan harga 9.500 sampai ke 12.000. Jadi bukan hal yang mustahil jika ke depan beras akan menjadi ratusan ribu bahkan jutaan. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau menanam lahan-lahan yang harusnya ditanami padi, ganti dan berubah ditanami oleh perumahan dan diganti menjadi kota-kota. Tegalan-tegalan yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam padi kering atau bisa disebut kuma berubah menjadi kawasan industri. Bukan hal yang mustahil jika ke depan padi harganya akan naik ratusan kali lipat. Maka bersyukurlah kita yang hidup saat ini, di mana kita masih bisa menikmati sumber makanan yang selama ini dikonsumsi oleh orang tua kita, yaitu nasi yang bersumber dari beras dan sumbernya dari padi. Sementara padi itu harus ditanam, harus diolah, karena mungkin sekarang masih banyak orang tua kita yang masih menjadi petani. Mereka masih menanam padi, masih mau merawat, walaupun memang sudah terjadi perubahan besar-besaran di mana hasil olahan mereka sekarang sudah langsung dijual, bahkan tidak dipulangkan dulu dari sawah karena terlalu banyak tengkulak yang mencegat. Akhirnya habis dipanen langsung dijual ke tengkulak. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin inilah zamannya sekarang, beda dengan dulu. Tapi ya setidaknya ini jadi bahan pelajaran buat kita bahwa jika kita memang hidup dari sana, diupayakan teruslah kelola dan teruslah kita untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk kita jadikan tanaman yang bisa menghidupi kita. Maka dari itu kita sebagai manusia ya setidaknya bisa saling menghargai antar sesama makhluk, karena setiap makhluk pasti akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Bohong besar jika manusia yang katanya punya akal dan pikiran, manusia itu makhluk yang sempurna, itu hanyalah sebuah kalimat yang harus kita ejawantahkan pada fakta dan kenyataan yang real. Kita nggak mungkin hidup sendiri, nggak ada manusia yang sempurna hidup sendiri, nggak ada. Karena manusia itu bisa mencapai kesempurnaan karena mereka bisa membangun kehidupannya. Kehidupan yang seperti apa? Ya bisa bersilaturahmi antara satu manusia dengan yang lainnya, selalu mensugestikan dirinya untuk selalu menerapkan apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian apa yang memang ada pada hadis-hadis para sahabat. Dan itu juga bukan hal yang gampang untuk kita terapkan, karena itu semua harus kita pelajari dan harus kita kaji lebih dalam. Bukan langsung kita bawa menurut keterangan begini, enggak. Itu adalah keterangan. Yang merasakan keterangan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya lakukan apa yang memang ada dalam keterangan, benar atau enggaknya itu nanti akan kembali kepada diri kita. Kemudian sebagai
makhluk, kita juga harus bisa melihat dan harus bisa berpandangan jauh. Jangan sampai kita gampang mengeluarkan kalimat, karena kalimat itu begitu mudah terucap, namun benar atau enggaknya itu relatif. Kita nggak bisa memvonis bahwa itu salah, bahwa ini begini, ini begitu. Enggak lah. Seperti halnya tadi filosofis yang banyak diucapkan dari filosofis padi itu sendiri, semakin berisi semakin merunduk. Tapi jika kita orang semakin berisi semakin merunduk terus, ya bukan dalam artian kita itu orang lemah. Ada kalanya kita harus bisa tengadah untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Jadi kalau kita merunduk terus, ya kita nggak tahu kalau di depan itu ada portal kan. Nah makanya semakin berisi itu harus semakin bisa menyeimbangkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Jadi semakin berisi itu harus semakin bijak, harus semakin bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan menempatkan sesuatu pada kantongnya. Jadi sahabat semua ya, rekan-rekan semua, jika kita memang masih menikmati hidup dengan mengkonsumsi nasi, maka kita harus bisa menyayangi tempatnya, tempat sumbernya. Kalau itu ditanam di tanah, maka kita harus menyayangi tanah. Jangan cemari tanah, jangan kotori tanah. Jika kita memang masih mengkonsumsi nasi, jadikan beras dan padi itu adalah sumber kehidupan, maka kita harus mau menjaga dan melestarikannya. Kalau kita tidak berupaya untuk menjaga dan melestarikannya, ya selesai. Mungkin tadi sudah saya sampaikan, suatu hari sumber makanan pokok kita itu akan berubah dari nasi entah menjadi apa. Gak mungkin lah kalau ke beton ya, karena orang yang bikin beton juga makannya tetap nasi. Jadi seperti itu rekan-rekan semua. Jadi jangan pernah kita berpikir kerdil dan mengkerdilkan, karena seyogianya ilmu itu adalah sesuatu yang kita miliki dari olah pikir dan olah rasa. Maka sebelum kita melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu, pikirlah terlebih dahulu dan rasakan terlebih dahulu, biar kita bisa menjadi seseorang yang bisa menempatkan sesuatu di tempatnya yang tepat, tidak asal. Dan jangan lupa, jika kita memang masih mengkonsumsi nasi, sayangilah padi, lestarikanlah, dan bila perlu jadikan padi ini sebagai muatan pendidikan supaya kedepannya terus lestari dan anak cucu kita masih bisa merasakan bahan pokok dari nasi. Ya, inilah mungkin gambaran sebuah renungan dari refleksi kehidupan yang gak ada salahnya kita bisa saling mencurahkan, kita bisa saling menyampaikan, dan kita saling berbagi. Kalaupun ada yang memang kurang,
silahkan bisa rekan-rekan lengkapi, karena tadi manusia itu adalah makhluk yang sempurna, namun kesempurnaan manusia itu karena banyak sahabat, banyak saudara, banyak guru, banyak apa dan semuanya, dan itulah yang menutupi dari kekurangan sehingga manusia bisa menjadi sempurna. Nah, sampai di sini dulu ya refleksi dari kehidupan. Mudah-mudahan nanti saya bisa bercerita lagi sama teman-teman semua jika Tuhan berkehendak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.